بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا إلى الله ومن كفر فننبئهم إن الله Jelas semua? Iya. Belakang. Iya. Yang keempat, numati'uhum summa nadharruhum jangan betul nadharruhum ghalil jangan lupa. Sudah semua? Ya, saya ingin berbagi itu surah Al-Maidah ayat 15-16. Nanti ayat 15-16 kita pelajari.
ayat 15-16. Surah Al-Maidah ayat 15-16. Saya baca dulu, kita diskusikan. Ada ya? Iya. Surat 5. Ya? Berarti saya baca ya. Ayat 15 Surat 5, Maidah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط mustaqim. Saudara-saudara, ini pelajarannya kita pelajari informasi tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ibu, Bapak, ahli kitab. Iya. Kitab di sini apakah Al-Quran ini yang dimaksud kita? Bukan. Bukan ahli kitab. Jadi ya ahli kitab yaitu wahai orang-orang ahli kitab itu ulama Yahudi Nasrani, namanya ahli kitab atau ahlul kitab. Ya, ulama Yahudi, ulama Nasrani itu namanya ahli kitab. Nah, ayat ini Ibu Bapak coba sejenak bayangkan ya. Ayat ini di situ ada sosok Rasulullah, ada para sahabat, kemudian ada orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, ceritanya begitu gitu ya. Wahai ahli kitab, gitu. Dijelaskan ya. Kenapa ahli kitab itu yang ketika di Madinah itu banyak menyembunyikan isi kitab Taurat. Juga orang ulama atau pendeta Yahudi juga banyak menyembunyikan kitab Injil, ya. Khususnya ini kitab Taurat. Jadi banyak isi kitab Taurat itu yang disembunyikan oleh ahli kitab tadi. Kenapa? Karena pikir nggak bakal ketahuan gitu ya gitu. Tetapi dengan wahyu Al-Quran ini itu dibongkar ya, kebohongan apa yang disembunyikan oleh mereka. Nah, kemudian dipertegaskan ini qad ja'akum sungguh ya telah datang kepada kamu ya, kepada ahli kitab itu Rasuluna ya, utusan kami kata Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Itu menjelaskan kepada kamu, kepada orang ahli kitab itu apa-apa yang mereka sembunyikan. Ya. Juga wa yaqulu an katsir, mereka tidak menyampaikan. Satu disembunyikan, kemudian
kedua tidak mau menyampaikan kebenaran. Itu contohnya termasuk hukum rajam gitu ya, udah ada gitu ya. Termasuk kisos itu mulai di zaman Nabi Musa, itu disembunyikan. Nah lewat ini dijelaskan. Gitu. Nah kemudian di sini yang pokok juga ini qad ja'akum minallah ya. Qad ja'akum sungguh ya telah datang kepada kamu semua minallah dari Allah itu nurun wa kitabun mubin. Nah ini yang di sini ya. Nur cahaya. Maksud di sini nur itu siapa? Nur itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitabun mubin, kitab yang nyata, yang kedua yaitu kitab suci Al-Quran. Itu yang mulia, Pak ya. Jadi sudah datang kepada kita, ya, walaupun beda zaman, ya, karena Rasulullah untuk kita itu lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini mulainya dari Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim kapan hidup? Ada yang tahu? Yang tahu kasih hadiah. Ya. Hadiahnya dari wajah yang tidak. Jadi awalnya tuh dari katakan ada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya putra Nabi siapa? Ismail, kemudian Nabi Ishak. Nah Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah ini yang dia anggap keturunan terbaiknya gitu. Nah menganggap Rasul itu dia bilang orang Yahudi itu anak budak karena dari Siti Hajar itu bukan budak, bukan. Apa itu hadiah dari Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, dari Kaldan awal itu hijrah ke Palestina, ke Syam, Syria ke Mesir. Nah di Mesir 5 tahun itu bersama Siti Sarah dan Nabi Lut ya, waktu itu belum jadi Nabi Lut masih muda. Nah 5 tahun itu Nabi Ibrahim di Mesir sukses ya. Terus menganggap Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu kayak gitu, gak boleh lihat istri wanita cantik gitu, itu diambil, suaminya dibunuh gitu. Makanya Nabi Ibrahim ini bukan istri saya tapi saudara saya. Berbohong dalam, ya bukan berbohong sih, saudara dalam iman gitu ya. Sempat dibawa tuh Siti Sarah ke istannya, mau didekatin, yang dari riwayat ya, kejam-kejam. Akhirnya nyerah. Dah, kamu pergi. Dikasih namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu masih saudara Fir'aun cantik gitu. Sama Yahudi, faktanya di balik budak hitam gitu ya. Itu cerita gitu ya, sampai akhirnya kembali ke Palestina. Dan ternyata di Palestina itu Siti Sarah juga belum hamil juga. Akhirnya Siti Sarah bilang, "Udah, nikahin itu Siti Hajar gitu." Itu yang nyuruh Siti Sarah. Akhirnya dinikahi. Ternyata nggak lama hamil. Singkat ceritanya nggak lama melahirkan. Nah pada saat usia menyusui ya 2 tahun itu suruh dibawa pergi. Ayo pergi tuh dari Palestina ke arah barat. Ya perjalanannya berapa? 4 bulan. Sampai tempat yang tandus tidak ada kehidupan itu diberitakan ditinggal. Ini tinggal tuh. Cuma sempat ngobrol juga Siti Hajar ya, ngobrol sebentar ya. Maklum ibu-ibu ya, maaf ya. Ibu-ibu itu harus mengeluarkan kata-kata berapa katanya ya. Itu tega amat gitu ya. Gak ada kehidupan kok ditinggalkan. Terus baru sadar bahwa suaminya Nabi, iya, kalau itu perintah Allah saya ikhlas. Akhirnya sudah berjalan, gak ada kehidupan saya ke Siti Hajar itu ya. Nah, situ kemudian Siti Hajar dari sekarang Ka'bah tuh ya. Dulu Ka'bah belum ada, maksudnya bukan belum ada. Ketika Baitul Badar di zaman Nabi itu habis, fondasinya masih ada. Kemudian jalan 300 meter ya.
Dari 3 meter pun naik ke Bukit Sofa, cari barangkali ada kafilah orang lain, ternyata tidak ada orang. Kemudian jalan lagi ke Marwah, itu hampir 500 meter ya. Balik Sofa Marwah 7 balikan sampai Marwah balik sudah tak berdaya. Ya capek, lepas. Bayangkan tahun itu panasnya nggak ada nih. Terus lihat di samping Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang bersujud, ada laki-laki berdiri tegak. Kemudian laki-laki ini mengentakkan kakinya, ya, keluarlah air, disebut dengan air Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam itu kumpulan air? Nah, Siti Hajar turun itu merangkak ya, airnya diteduh. Nah itu sejarah. Nah setelah itulah ada kehidupan dan saling kaya-raya. Jadi dari sinilah gitu. Sejauh itu nggak melihat, oh ini mukjizatnya Nabi Ismail itu, tapi dipandang sebelah mata gitu. Nah, pikir itu Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail gitu. Nah, itu dianggap keturunan budak gitu, kurang mulia, makanya dicemoohkan, nggak bakal tahu. Nah, lewat ayat ini itu dibongkar ya apa yang mereka sembunyikan. Nah, di sini tuh Pak ya, Rasulullah itu dibilang nur cahaya. Ya, kenapa? Karena dengan sosok Rasulullah ya itu seluruh dunia menjadi terang benderang. Apa ilmu pengetahuan sekarang menyebar ke seluruh dunia dengan hadirnya Rasulullah. Itu bayangkan ya, sosok Rasulullah itu nur cahayanya sudah ganteng wangi, ibadahnya sangat luar biasa, ya. Budi pekertinya luar biasa, dermawannya luar biasa. Pelajari lagi sosok Rasulullah, nur cahaya yang menerangi seluruh dunia. Ya. Waktu Islam tidak Baghdad saja ya, itu ketika Baghdad puncak kejayaan Islam, itu barat itu masih dalam kegelapan. Nah, jadi ingat itu ya Rasul. Ya. Jadi kita itu beruntung ada 2 petunjuk lewat ayat ini. Pertama nur Rasulullah, kedua kita mungkin cahaya yang kitab itu kitab suci Al-Quran. Jangan kita sia-siakan ya. Kita contoh Rasulullah, kemudian Qurannya kita pelajari. Nah di situ dijelaskan yahdi bihillah manittaba'a. Yahdi bihillah, dengan kitab suci Al-Quran ini yahdi, Allah memberikan petunjuk manittaba'a kepada orang-orang yang menuju keridhaan Allah. Ini Quran pertama. Quran itu penting, jangan kita sia-siakan. Qurannya baca, isi kandungannya kita pelajari, kemudian kita amalkan. Yang pertama, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kemudian apa? Subul salam. Ya. Al-Quran itu memberikan tuntunan menuju jalan keselamatan. Itu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan petunjuk, pengen mendapatkan jalan keselamatan, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Ini penting. Jadi kita pelajari mana nasihat-nasihatnya. Tadi juga yang dibaca juga banyak nasihatnya. Kemudian juga wajib menuju minal dzulumati ila nuri bi'idznillah. Juga Al-Quran juga yukhrijukum minal dzulumati ila nur, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang bi'idzni, dengan izin Allah. Jadi jalan itu kita terang dengan kitab suci Al-Quran. Cuma tadi isi kandungan jadi dipelajari. Mulai ditata dari cara ibadah kepada Allah, itu namanya cahaya. Kemudian bagaimana sikap kita dalam mengisi kehidupan, supaya kita bingung apa sih yang harus kita lakukan itu Allah. Yang sering saya sampaikan, misalkan salah satu contoh, setelah Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah melalui apa? Masih ingat Bu, konsepnya apa dulu?
Konsepnya apa? Sol di baso, ya. Sol di baso apa? Basonya nggak ada, ya. Sol di baso apa ini konsep yang saya buat, ya, yang saya populerkan supaya apa? Supaya kita itu tidak bingung mengisi kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan harian kita? Ya sol di baso apa? Ya, sol di baso apa? Sol di baso sholat, zikir, baca Quran, sodako. Ibu-ibu sekarang sodakohnya banyak ya, ada minuman, ada makanan. Nah sholatnya juga kita berbagi, coba dimaksimalkan. Ya. Apalagi ketika kita sudah punya ruang waktu yang cukup banyak. Ya. Habis isya tidur aja. Ya Pak ya, nggak usah nonton bola. Nonton bola udah melewat aja Pak. Saya juga dulu pemain bola. Ya. Sekarang kita nggak mau. Kenapa? Supaya nanti kita atur waktu supaya rumusnya ya, rumus sederhana itu nanti 42 443 834 itu nomor teleponnya ya, dicatat ya. Ya 42 443 8384. Ya. Ini versi Sunda ya. Sunda itu Islam itu dari Isya ya. Karena Sunda itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Bukan dulu orang Sunda itu lohor ya. Gak tahu saya juga zuhur mau jadi lohor gitu gimana ya. Islam Sunda itu Islam Sunda ya. Islam Sunda itu gitu ya. Jadi berarti 4, 2, 4, 4, 3 itu plus kopiah bariahnya ya. Itu sholat 5 waktunya. Kemudian nomor teleponnya 8384. Ini penting poinnya ya. Ya. 8 tahajud, 3 witir, 8 duha, 4 tasbih. Ya, sholat sunat tasbih. Silakan. Kalau belum dimulai, ya. Kalau udah lanjutkan. Kenapa? Sholat sunat tasbih itu cash, tidak kredit. Asal sabar, asal yakin. Ya, gak ada kredit tasbih. Asal yakin. Kalau kita rajin melaksanakan sholat sunat tasbih, ya, apa yang kita minta Allah kasih. Cuma kalau yang berat-berat ya gak cukup sekali. Pengen haji, ya, haji tasbihnya sekali, ya gak cukup. 40 hari gitu ya, 40 hari runut, saya yakin Allah kasih. Coba dipraktekkan. Yang belum haji siapa? Yang belum haji siapa? Udah haji semua ya? Kan saya bilang yang belum haji ada di tangannya. Gak usah malu. Coba ya, ini kasih info ya, ini kasih informasi. Coba ibu yakini ya, tapi tantangannya tiap hari ya. Coba ibu sholat sunat tasbih terserah, mau malam mau pagi ya. Coba tiap hari 40 malam 40 hari. Laksanakan sholat sunat tasbih, habis tasbih kita naik haji. Udah gitu aja doanya. Dalam hati ya, gak usah diucap. Allah tahu. Sholat sunat tasbih, wasilahnya, ya Allah kasih kemudian saya supaya bisa memberikan ibadah. Minta Allah kasih. Asal yakin. Ya coba dipraktekkan. Ya. Gak usah pikir dari mana, gak usah. Bukan urusan kita. Ya. Praktekin, minta kepada Allah, itu bukan urusan kita, masalah berangkat, masalah biaya. Allah yang ngasih. Nanti lewat si A, si B, si C. Saya itu kan orangnya yang gitu ya. Saya itu orangnya terus terang memang pedean gitu maksudnya. Ya. Pedean. Saya berangkat haji nggak pakai biaya. Ya walaupun statusnya haji kosasi, pas dikasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu Allah kasih. Ya. Coba ibu ini resep ya. Ini konsep Islam. Allah kasih solusi. Juga harus yakin ya. Wa idza salama ibad fa inni qaribu ujibu da'wati idza da'an. Fal yastajibu
sujudi wal yusjud la'allahu yarshudun. Jadi Allah itu dekat, Allah mengabulkan doa, tapi falyasjuduli, laksanakan dulu tuntunannya. Salat tasbih silakan coba. Itu Bapak praktekkan, harus yakin. Ya, 40 hari aja, ya. Kenapa? Oh, tata caranya. Oh, belum tahu ya? Waduh, iya. Salat sunat tasbih itu 4 rakaat. Biar enggak pusing, langsung aja 4 rakaat. Tasbihnya itu setiap rakaat 75, ya. 75 berarti 4 rakaat itu 300 tasbih. Oke. Sampai jam berapa? Masih cukup ya waktunya ya. Ini penting karena kan jarak ketemu ya. Jangan ketemu biar ini konsep ya. Yang udah haji pengen haji lagi nggak apa-apa juga. Karena namanya haji itu nggak bosan-bosan ya. Ya. Jadi pertama baca tasbihnya pada rakaat pertama ya, surahnya bebas ya. Habis Al-Fatihah, kemudian baca surah. Nah, setelah baca surah itu baca tasbihnya 15 kali. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu 1. Jadi habis surah itu baca 15. Kemudian ruku, baca doa ruku ya. Nah, habis baca doa ruku ya, sebelum i'tidal baca tasbihnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal, habis baca doa i'tidal baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud. Nah, setelah baca doa sujud baca tasbihnya 10 kali. Kemudian duduk di antara sujud, habis baca duduk, doa duduk baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, habis baca doa sujud baca tasbih 10 kali. Kemudian setelah sujud kedua itu duduk dulu sebentar baca tasbih 10 baru berdiri. Nah, terakhir sebelum baca tahiyat akhir itu baca tasbih dulu 10. Jadi genap semuanya itu 300 tasbih. Tapi syaratnya harus seger, jangan ngantuk. Kenapa? Kalau ngantuk takut kejengkang. Karena sujudnya lama, rukunya lama gitu ya. Itu harus yakin. Itu ya caranya. Gitu. Silakan. Jadi maksudnya itu ini konsep yang diajarkan Rasulullah ya. Ngasih supaya problem-problem yang kita hadapi itu selesai masalahnya gitu. Coba ya, yang pengen haji silakan. Betalah Ramadan. Kita tahu Ramadan itu bisa jabat. Ya. Harus yakin doa. Saya cerita dikit ya. Ya ada mungkin pernah cerita juga ya. Ada ibu-ibu ya. Saya ngisi pengajian ibu-ibu mau apa penutupan gitu mau Ramadan. Saya bilang ibu-ibu bentar lagi Ramadan. Ramadan itu doanya mustajabah. Silakan minta kepada Allah yang belum kita inginkan, pengen Allah kabulkan. Misalkan contohnya ibadah haji, saya bilang langsung ibadah aja deh, ibadah haji, doa aja. Ya. Gak usah pikirin uangnya dari mana. Gitu. Rupanya ada yang nyambung satu orang nyambung serius berdoa, cuma dia berpikir dari mana haji plus. Ya, cukup mahal, bukan mahal. Ternyata si ibu ini yang ikutin saya ya, plus tasbihnya itu ternyata ya suatu waktu itu ibu jangan kaget. Kenapa? Ada tamu yang akan datang katanya. Pasti tamunya kenal ibu gitu. Rupanya dirahasiain sama anak-anaknya. Yang datang itu siapa? Saya maksudnya. Datang ke rumahnya, dia kaget, nangis tuh, diberangkatin anaknya, patungan bertiga, haji begitu. Saya juga haji kosasi dulu ya, 2008 haji pertama, harus pilih mah, supaya yakin.
saya punya ibu-ibu jamaah pengajian ibu-ibu, kemudian ada adik kakak itu baru gabung 4 bulan, ngasih buku ke saya, potong tangan. Saya bilang apaan? Pura-pura gak tahu. Ya, masih 35 juta haji. Iya, haji biasa tapi gak ngantri ya. Gitu Bu ya. Saya bilang kalau saya tuh gak saya repot, enggak. Kami ikhlas. Nah saya kalau udah dibilang ikhlas, gak bisa nolak saya. Akhirnya saya ambil tuh bukunya itu ya. Saya nyampe ke rumah, ini ada istri saya saksinya. Saya bilang, Mas, dikasih besok pancing. Besok pancing. Ya, kalau berangkat haji sendiri juga gak enak juga gitu ya. Akhirnya besok pancing di Bank Syariah Mandiri. Sini ya, 500.000. Bulan depannya ada 100.000 masuk, 200.000 masuk. Bulan ke-6 dia telepon sang murid, waktu berangkat tahun ini aja belakangan. Ya, dikasih uang 35 juta. Itu harus yakin silakan. Ini konsep saya kasih tahu ya. Jadi ibu, bapak silakan yang pengen haji ya. Tasbih, sosok tasbih tiap hari, doanya kasih kemudahan saya pengen berangkat haji ya jangan 2025 ya, udah pengen untuk 2026 nya lah gitu ya. Bisa juga, cuman dia tambah yakin gitu. Saya juga gitu kemarin 2023 juga Bu ya. Saya berangkat haji kan 2023 gitu. Ya apa? Ya Allah kasih. Udah gitu isi saya ikut juga ke bawah juga gitu. Rajin salah sunnah silahkan coba. Ini namanya konsep stop ya. Ziknya zikir ya, perbanyak zikir yang banyak ya, sholawat yang banyak, istighfarnya 3 kali, pelit sholawatnya 3 kali, pelit gak mau terima kasih kepada Rasulullah. Jadi zikir itu paling tidak Bu ya. Kalau pas waktunya habis sholat itu ya istighfar 100 kali, sholawat 100 kali gitu. Kenapa itu? Nanti di sholat tasbihnya. Ya. Saya itu orangnya memang yakinan. 2008 yang lalu ya, cerita tasbih hikmah, saya posisi di Madinah, terakhir di Madinah di Mekah.